Breaking News Kompas TV kembali hadir ke hadapan Anda, Saudara. 4 hari pasca bencana Semeru, tim gabungan masih melakukan pencarian korban Semeru yang masih hilang. Sementara di pengungsian, warga kini mulai menata asa dan menanti rencana relokasi dari pemerintah. Ini selamat anaknya, tapi yang cari pasir itu Besan dengan Rohman, Mardi dengan Rohman itu belum ketemu, belum diketahui di mana. Bu, ini sebelumnya rumah-rumah di sini nih, Bu? Ya ini rumah, bukan rumah jelek, rumah cantik. Ya Allah. Jodoh, ya jodoh adekmu. Tangis Sutama pecah. Napasnya sesak melihat lautan debu menutup seluruh desa tempat tinggalnya. Tak tersisa apapun selain debu dan warga yang berlalu lalang dengan latar alam berwarna abu-abu. Sutama bahkan masih bisa menunjuk dengan tepat lokasi rumahnya sebelum ditutup debu. Namun kini ia tak bisa lagi kembali. Selain kehilangan rumah, hati Sutama juga belum bisa tenang karena 2 kerabatnya masih belum ditemukan. Proses pencarian dan evakuasi korban juga terus dilakukan. Namun, ketebalan abu yang mencapai hampir 20 meter membuat tim evakuasi juga harus berhati-hati. Risiko menghirup terlalu banyak abu dan kelelahan mengintai di balik upaya kemanusiaan yang tengah dilakukan. Pelan-pelan. Dan kami kalau melakukan langkah-langkah pembersihan terhadap timbunan awan panas, Mbak Livi perlu tahu bahwa ketinggiannya bisa antara 15-20 meter. Dan tentu kita tidak akan mengambil pilihan yang risiko, dan relokasi adalah pilihan yang terbaik bagi kami untuk betul-betul masyarakat bisa selamat dan tidak ada lagi kejadian seperti yang sekarang ini. Bencana Semeru yang terjadi pada Sabtu sore mengubah jalan hidup warga yang terdampak. Data BNPB per 7 Desember mencatat 34 korban meninggal dalam bencana ini. Ribuan warga yang selamat kini bertahan hidup di pengungsian. Mereka masih menanti rencana relokasi yang akan dilakukan pemerintah. Pakar vulkanologi Surono menegaskan, potensi guguran awan panas pasti akan kembali terjadi. Bahkan bisa terjadi di jalur yang sama. Pemerintah diharapkan bisa mengosongkan area dan merelokasi warga yang rumahnya berada dalam radius 12 km dari puncak Semeru. Selain pengosongan, berapa kilometer menurut perhitungan Mbah Rono? Saya yakin bahwa Mbah Rono juga punya perhitungan soal ini karena ahli vulkanologi. Semua yang merah lah, semua yang merah di sini udah digambar kok. Ini petanya sudah ada semua. Sudah ada jelas semua di situ? Sudah jelas. Jadi kalau Mbah Rono lihat di situ misalnya berapa kilometer yang harus dikosongkan? Ya 11-12 kilometer lah ya. 11-12 kilometer. Tidak boleh ada permukiman di sana sama sekali, tidak boleh ada kehidupan. Ya kalau masih akan mau gegeran lagi ya monggo saja lah Mbak Iman. Oke. Nanti ada yang marah, ada yang ini kenapa nggak kasih warning dan sebagainya. Peta ini adalah warning dini yang paling dini sebelum ada warning. Jadi 12 kilometer berdasarkan peta. Saya berharap dari dulu Mas Iman, mimpi semenjak dari kepala pusat ini, peta-peta rawan bencana, gempa bumi, tanah longsor, gunung api ini sebagai data dasar dalam penataan ruang yang melindungi masyarakat secara holistik. Ekonomi nggak ada artinya apa-apa. Pemilu tidak ada artinya apa-apa untuk noblos dibandingkan dengan nyawa manusia. Warga pun diimbau untuk tidak kembali ke rumah. Meninggalkan harta benda dan rumah tempat seluruh harapan telah dipupuk tentu tidak mudah. Namun, upaya menyelamatkan nyawa bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban, tanggung jawab kemanusiaan. Warga kini menanti rencana relokasi dari pemerintah untuk asa hari esok yang lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV. Bencana Gunung Semeru menyisakan kerusakan dan meninggalkan duka bagi warga. Gunung ketiga tertinggi di Indonesia ini kini tengah menunjukkan peningkatan aktivitas vulkaniknya. Dan berikut kami hadirkan kepada Anda Gunung Semeru dalam angka. Gunung Semeru dikenal pula dengan nama Semeru, Semeru, atau Semiru. Gunung dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut ini memiliki puncak yang bernama Mahameru dengan nama kawah Jonggring Saloko.
Gunung Semeru tercatat pertama kali meletus pada tahun 1600. Letusan-letusan selanjutnya terjadi pada tahun 1800-an. Selama 13 tahun terakhir, sejak 2002, Semeru juga mulai menunjukkan peningkatan aktivitas. Ada 2 posko pemantauan yang didirikan untuk memantau aktivitas vulkanik Semeru, yakni di Pos Pemantauan Gunung Sawur dan Pos Argo Suko. Sejak terjadinya guguran awan panas pada 4 Desember lalu, BNPB menetapkan status waspada 2 pada Gunung Semeru. Status ini diberlakukan karena adanya peningkatan aktivitas gunung api. Bencana ini juga merusak rumah warga yang berada di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pronojiwo. Data BNPB per 7 Desember mencatat ada 4.250 warga yang terdampak bencana Semeru. Warga selamat kini mengungsi di 19 lokasi pengungsian. Sebanyak 34 korban dinyatakan meninggal dunia, 22 orang luka berat, dan 22 orang lainnya masih hilang. Tim Liputan Kompas TV. Tidak usah ditanya, rasa takut dan trauma tentunya masih dialami oleh warga yang terdampak bencana Gunung Semeru Sabtu lalu. Rasa takut ini membuat warga tidak ingin kembali lagi menempati rumahnya. Warga pun kini berharap mendapat bantuan rumah yang layak untuk mereka huni. Sriwati adalah salah satu warga dusun Sumbersari yang menjadi korban bencana Gunung Semeru. Meski secara umum kondisi rumahnya terlihat utuh, di bagian dalam dipenuhi debu dan pasir. Rasa takut dan trauma masih dirasakan Sriwati jika mengingat peristiwa guguran awan panas Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu sore. Rumahnya yang berada di kawasan aliran lahar Semeru membuat dirinya tak ingin kembali ke rumah. Dan berani tinggal di rumah ini? Mungkin tak berani, Dek, ya. Iya, tak berani. Mau minta tolong sama Pak Jokowi, Bapak Presiden, dikasih tempat yang layak, ya. Itu saja. Ini mau taruh barang pun tak berani, rumahnya rusak semua. Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, menjadi salah satu kawasan yang terdampak cukup parah dalam bencana Gunung Semeru. Di RT 10 RW 5, seluruh warganya terpaksa harus mengungsi. Debu dan pasir tebal menyelimuti permukiman dan rumah-rumah warga tampak rusak parah. Bahkan sebagian rumah warga roboh dan rata dengan tanah. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Breaking News Kompas TV akan kami lanjutkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Pastikan fokus utama untuk membidik akurat. Presiden Joko Widodo meminta belanja pemerintah digas. Persiapkan referensi utama untuk mengambil keputusan tepat. Di saat belanja turun, simpanan duit Pemda di bank justru menebal. Kuasai informasi utama untuk menentukan langkah cepat. Saudara Partai Gerindra memberi sinyal kemungkinan Prabowo Subianto akan mencalonkan diri pada Pilpres 2024 mendatang. Berita utama Senin sampai Jumat pukul 7 malam di Kompas TV. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya, no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga. Jaga tubuh tetap fit. Salah satu cara counter penyebaran virus di rumah aja. Tapi kebugaran tubuh tetap dijaga, olahraga jalan terus. Kalau nyeri otot, kantor pena aja. Yes! Baru Dettol Cool Body Wash. Berikan 100% perlindungan lebih baik. Rasakan sensasi lebih dingin hingga 5 derajat. Wah, kamu inget ya? Cool banget. Baru Dettol Cool Body Wash. Hotin Cream. Selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream. Bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot di
dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot in Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot in Strong. Panasnya berani adu strong. Ketika sesuatu yang tak terlihat hadir mengganggu kehidupan, ketidakpastian aturan pun membuat kegalauan. Apapun itu, tetap dilakukan hanya untuk terus bertahan. Sempat larut ke dalam berbagai hiburan. Kini, kabar baik banyak berdatangan. Semua bergerak menuju masa depan untuk Indonesia yang lebih aman. Jaga diri, COVID-19 masih ada. Bersama menuju Indonesia yang penuh harapan. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Zaman now wajib minum vitamin C tiap hari biar tubuh nggak ngedrop. Segar dingin SJT 1000. Suplemen vitamin C 1000 mg bantu jaga imunitas tubuh untuk lawan virus dan radikal bebas. Minum vitamin C dari SJT 1000. Bodyguard tubuh biar nggak ngedrop. Dari Mixfood. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara. Banjir bercampur pasir dari lereng Gunung Semeru yang terjadi Rabu dini hari menutup jalur menuju jembatan Geladak Perak. Tidak hanya itu, lumpur juga menutup jalur di Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang Rabu pagi tadi. Ketebalan pasir dan lumpur yang menutup jalan menuju jembatan Geladak Perak di Dusun Kamar Kajan, Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang di sejumlah titik mencapai 1 meter. Akibatnya aktivitas warga menuju jembatan Geladak Perak sempat terganggu. Namun, kini petugas gabungan TNI, Polri, dan sukarelawan sudah diterjunkan membersihkan material. Diketahui 40 rumah warga tertimbun material pasir dan lumpur. Banjir pasir bercampur lumpur terjadi karena curah hujan tinggi sehingga resapan lereng pegunungan tidak maksimal. Sehingga air menuju ke arah perkampungan warga. Setelah diterjang material bencana Semeru, sebagian warga mulai kembali ke rumah untuk membersihkan sisa-sisa material dari abu vulkanik Semeru. Saat terjadi bencana Semeru, ratusan warga desa Supiturang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun setelah beberapa hari di pengungsian, beberapa warga mulai kembali ke rumah untuk membersihkan rumah mereka dari debu dan pasir sisa-sisa bencana Semeru. Namun jika kondisi Gunung Semeru terlihat gelap, tanpa menunggu malam hari, mereka segera meninggalkan rumah dan kembali ke pengungsian. Kemarin pulang, kalau siang saya pulang gitu loh. Kalau agak ke sana gelap, ya gelap, saya sana pindah. Di mana Pak ngungsinya? Kali Lengkong. Kalau pulang ke rumah sini ngapain Bapaknya? Bersih-bersih. Ya bersih-bersih kan, ya bagaimana tempat seperti ini. Buktinya ya rusak semua. Ambro di dalam, ambro gitu loh. Kan kasihan kalau tidak pulang. Presiden Joko Widodo memberikan jaket yang ia kenakan kepada warga terdampak bencana Gunung Semeru saat kunjungannya di posko pengungsian di Lumajang, Jawa Timur kemarin. Bayu, salah seorang pengungsi, tidak menyangka dirinya ditunjuk oleh Presiden. Ia mengaku tidak berani memakai jaket berlama-lama dan takut jaket pemberian orang nomor 1 di Indonesia ini kotor. Senyum semeringah dengan mata berkaca-kaca terpancar dari wajah Bayu Putro Laksono, pengungsi terdampak guguran awan panas Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Bagaimana tidak? Bayu tiba-tiba ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menerima sebuah jaket ketika Presiden mengunjungi lokasi pengungsian di Dusun Sukosari, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Seusai mengenakan jaket dari Presiden, Bayu justru tidak berani memakai jaket berlama-lama. Ia takut jaket itu kotor. Ya senang sekali. Seumur umur dikasih jaket sama orang nomor 1 di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Jokowi. Semoga Bapak selalu sehat, diberi kesehatan, dan tetap menjadi amanah Indonesia. Jaketnya saya museumkan jadi kenang-kenangan.
Sambil bertepuk tangan, sejumlah anak-anak terdampak guguran awan panas Gunung Semeru di posko pengungsian di Dusun Sukosari, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro dengan lantang bernyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Seusai bernyanyi, anak-anak berkumpul untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo datang untuk memberikan bantuan makanan siap saji kepada anak-anak. Tak hanya itu, sejumlah bantuan lain juga diberikan kepada seluruh pengungsi, bahkan hadirnya Presiden juga untuk mengecek kondisi warga serta berkoordinasi penanganan tanggap darurat bencana di Lumajang, Jawa Timur. Dari tempat-tempat yang memang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Tadi saya mendapatkan laporan kurang lebih 2.000-an rumah yang memang harus direlokasi. Ini segera akan kita putuskan di mana relokasinya, dan saat itu juga akan segera kita bangun karena saya kira semuanya sudah siap. Ya. Dalam kunjungannya kemarin, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban akibat guguran awan panas Gunung Semeru. Presiden memastikan seluruh kekuatan akan dikerahkan untuk menangani dampak dari bencana Semeru. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah ada Agi Kurniasandi, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Dusun Curah Kobokan di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Agi, tadi Anda mengatakan pada laporan Anda sebelumnya bahwa warga masih ada juga yang datang ke rumah untuk membersihkan material sisa Gunung Merapi saat meletus, lalu juga ada juga yang memberi pakan ternak. Saat ini aktivitasnya masih sama atau ada perkembangan lagi di sana? Masih sama, Radi dan juga saudara, tetapi kalau misalnya saat ini saya berada di bagian depan begitu dari Dusun Curah Kobokan, karena Curah Kobokan ini memang cukup luas begitu, Radi. Kalau masuk ke dalam, ini masih ada rumah warga, kemudian jika menuju ke dalam terus menuju ke atas, itu juga masih banyak rumah-rumah warga. Dan di sana, kalau misalnya saya bisa ceritakan, pada saat saya menuju ke sana, ini banyak sekali warga yang berdatangan untuk melihat kondisi rumah mereka. Sebagai informasi, Radi, sebenarnya untuk Curah Kobokan ini pada beberapa hari yang lalu ini sempat ditutup terlebih dahulu atau tutup sementara. Tidak boleh ada warga sekitar yang bisa masuk ke sini, dikarenakan memang kondisi pada saat itu menurut petugas tempat yang memang berjaga di depan dusun, ini ditakutkan adanya hal-hal ataupun aktivitas yang dilakukan oleh Gunung Semeru yang memang berdampak kepada warga sekitar jika nantinya ada di dusun ini. Karena di dusun ini sangat cukuplah dekat begitu dibandingkan dengan dusun-dusun lain, karena bisa saya perkirakan radiusnya ini mencapai 3 sampai dengan 5 km, sehingga jika nantinya ada aktivitas Gunung Semeru ini yang berdampak terhadap warga, ini bisa jadi dusun ini yang paling cepat ataupun yang paling pertama mendapatkan dampaknya. Kemudian juga memang pada saat tadi saya masuk ke dalam begitu melihat banyak sekali warga terdampak yang memang mulai bukan hanya melihat kondisi di rumahnya saja, Radi, tetapi juga sudah mulai memilah mana barang yang memang sebenarnya yang bisa dibawa dan bisa dipakai lagi. Tadi juga saya sempat berbincang begitu dengan salah satu keluarga suami istri begitu untuk menanyakan apa saja yang dibawa. Dia menyampaikan bahwa memang yang bisa tersisa ialah hanya piring, gelas, kemudian juga pakaian, walaupun sebenarnya pakaian ini sudah terkotor begitu, Radi, sudah terkena abu vulkanik, tetapi tetap dibawa. Kemudian juga yang disampaikan, walaupun televisinya sudah tertutup dengan abu vulkanik, tapi yang diharapkan oleh masyarakat atau warga terdampak di sini, itu tetap dibawa karena mereka berharap masih bisa diperbaiki dan bisa digunakan begitu di posko ataupun di tempat yang memang dinyatakan lebih aman. Selain itu juga yang tadi kami lihat, ada beberapa warga yang memang bergotong royong begitu, bekerja sama membawa mobil kolbak ataupun truk begitu untuk saling membantu dari satu rumah ke rumah yang lain untuk membawa barang-barang yang memang berharga untuk diselamatkan ke tempat yang lebih aman. Yang tadi saya sampaikan juga bukan hanya barang-barang saja yang memang diamankan, Radi, tetapi juga hewan ternak juga masih diperhatikan oleh warga sekitar setelah diizinkan untuk masuk ke kawasan Dusun Curah Kobokan ini. Saya akan menunjukkan pada Anda, Radi dan saudara, bagaimana sebenarnya kondisi terkini di paling depan Dusun Curah Kobokan.
saya bisa jelaskan terlebih dahulu. Dusun Curah Kobokan ini merupakan salah satu dari dusun yang memang terdampak cukup parah. Bedanya dengan Kampung Renteng, karena di dusun Curah Kobokan ini dekat sekali dengan kaki Gunung Semeru, sehingga bisa kemungkinan besar ataupun yang terjadi ialah pada saat erupsi Gunung Semeru ini lava ataupun lahar yang dikeluarkan oleh Gunung Semeru ini masih berupa cairan yang memang berarus yang tinggi, sehingga yang terdampaknya ialah merusak baik itu atap rumah warga ataupun dinding dari warga yang tinggal di dusun Curah Kobokan. Berbeda dengan Kampung Renteng. Kampung Renteng agak jauh jaraknya dibandingkan dengan Curah Kobokan, jadi yang terdampaknya ialah mereka tertutup oleh abu vulkanik ataupun lahar yang telah membeku tiba di daratan. Anda bisa lihat tadi visualnya banyak sekali rumah-rumah yang rusak, atapnya, kemudian juga dindingnya, sampai dengan beberapa rumah hampir hancur begitu serata dengan tanah. Bahkan pada saat saya memantau juga ke beberapa rumah, ditutupi juga dengan abu-abu vulkanik yang memang menutupi barang-barang yang ada di dalam rumah. Bahkan pada saat saya mencoba untuk membuka kamar salah satu rumah ini juga sudah tidak bisa karena begitu tebalnya juga abu vulkanik yang berada di rumah warga yang berada di dusun ini begitu. Tentu selain adanya aktivitas dari warga sekitar, tadi juga kami melihat bahwa ada beberapa tim evakuasi ini yang akan melakukan pencarian korban yang hilang, karena dusun Curah Kobokan ini merupakan salah satu dusun yang memang difokuskan untuk mencari warga terdampak yang masih hilang akibat adanya erupsi dari Gunung Semeru. Radi. Ya, Agi, tadi Anda mengatakan jarak dusun Curah Kobokan ini dengan kaki Gunung Semeru ataupun dengan puncak Semeru cukup dekat, hanya 3-5 km saja. Pengamatannya Anda bisa lihat Gunung Semeru dari tempat Anda berdiri saat ini seperti apa aktivitasnya, atau ada informasi lanjutan dari otoritas yang berkenan untuk memantau aktivitas Gunung Semeru? Seperti apa aktivitasnya siang hari ini? Untuk cara melihatnya sendiri, Radi, kalau misalnya saya bisa gambarkan, di Curah Kobokan ini sangat jelas sekali terlihat bagaimana bentuk dari Gunung Semeru yang telah melakukan erupsi begitu. Ada jalur-jalur ataupun terlihat bentukan jalurnya, keluarnya lahar ataupun lava dari Gunung Semeru. Kemudian juga melihat bagaimana beberapa adanya abu ataupun awan panas yang keluar sedikit demi sedikit begitu dari puncak Gunung Semeru. Tadi pada saat kami sampai di dusun Curah Kobokan ini, awalnya kami akan melakukan evakuasi, tetapi pada saat sampai di daerah paling tertinggi di dusun Curah Kobokan ini, ada informasi dari pos pemantau bahwa memang ada abu vulkanik yang memang cukup tebal begitu yang dikhawatirkan akan menghampiri warga sekitar yang berada di dusun Curah Kobokan ini, sehingga pada saat akan melakukan evakuasi kita diminta untuk para petugas untuk menjauh dari lokasi kejadian. Bahkan tadi ada tanda peluit begitu yang menandakan bahwa semua warga sekitar ataupun tim evakuasi juga harus dihentikan terlebih dahulu karena untuk mementingkan keselamatan dari warga ataupun tim evakuasi, sehingga tadi sempat disterilkan begitu oleh tim petugas, tapi tidak begitu lama dari tim petugas sendiri mengizinkan kembali bagi tim evakuasi untuk melakukan menuju ke titik-titik yang untuk melakukan evakuasi, bahkan juga membuka kembali pintunya bagi siapa saja, bagi warga yang memang tadinya ingin menyelamatkan barang-barangnya ini dipersilahkan. Tetapi untuk aktivitas lebih jelasnya belum mendapatkan konfirmasi pasti begitu dari pihak pos pantau apakah memang aktivitas yang tadi merupakan aktivitas yang perlu diwaspadai atau seperti apa oleh warga sekitar. Ya, tapi memang alam jangan ditantang, kita harus tetap waspada meskipun saat ini tidak terlalu aktif begitu, namun aktivitasnya cukup aktif. Jika Anda laporkan tadi asap tebal masih terlihat di atas Gunung Semeru dan jalur lava juga masih terus dialiri lahar yang sewaktu-waktu bisa membahayakan warga maupun juga tim evakuasi. Oleh karena itu saya juga berpesan pada Anda untuk tetap hati-hati, jaga kesehatan di sana. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Agi Kurnia Sandi melaporkan dari Lumajang, Kecamatan Pronojiwo di Jawa Timur. Kita jeda sejenak, kami akan kembali sesaat lagi. Breaking News Kompas TV. Walau di rumah aja, tetap harus aktif dan produktif.
otot, Counterpain aja. Tetap aktif, produktif, dan eksis. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counterpain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counterpain membantu meredakan nyeri otot. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Crescent Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus. Yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa. Bisa ngerol, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Uang makan bocor, uang keluarga bocor. Kalau bocor-bocor, pakai No Drop aja. No Drop, cat pelapis anti bocor nomor 1 di Indonesia. Pakai No Drop aja. No Drop, No Drop, no bocor-bocor. Pengen keliling dunia cuma tambah 30.000. Limo pizza baru. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping, selalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental air ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Inovasi baru, Soclean Antisep. Deterjen plus protection. O2 Active Power Ultima bunuh kuman bakteri sampai tuntas. Melindungi hingga 48 jam. Soclean Antisep, beda dari deterjen biasa. Wingscare. Masker dan vaksin mengikat janji. Janji setia, setia abadi. Oh, masker, oh vaksin, kau buat sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Tim DVI Polda Jawa Timur Rabu pagi mengirim kontainer pendingin untuk menampung jenazah korban bencana Gunung Semeru. Kontainer jenazah disiagakan mengingat kamar jenazah di RSUD Dr. Haryoto Lumajang telah melebihi kapasitas. Tim DVI Polda Jawa Timur mendatangkan kontainer pendingin untuk menampung jenazah korban bencana Gunung Semeru ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Kontainer ini diletakkan di depan IGD karena tidak bisa masuk ke area kamar jenazah. Kontainer jenazah disiagakan karena kamar jenazah di RSUD Dr. Haryoto telah melebihi kapasitas. Saat ini rumah sakit hanya memiliki 4 peti jenazah pendingin yang seluruhnya telah terisi. Dengan didatangkannya kontainer pendingin yang mampu menampung 50 jenazah ini difungsikan untuk menampung jenazah sebelum proses identifikasi dilakukan. Kemudian jenazahnya kini terus mengalir dan sudah koordinasi dengan Polri, Bayangkara, dan Dinas Kesehatan. Kita insya Allah sedang OTW kontainer untuk penyimpanan jenazah. Nanti hari ini harus sudah tertampung. Kalau enggak nanti rusak kan. Dan kita akan memantau kondisi korban bencana Gunung Semeru. Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Babul Arifandi yang saat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang. Babul, laporan terbaru yang bisa Anda sampaikan dari sana di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto seperti apa?
Ya, Radi dan juga saudara, dapat kami sampaikan dari lokasi saya melaporkan Rumah Sakit Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang bahwa hari ini ada proses pemindahan jenazah yang sebelumnya berada di kamar jenazah ke kontainer yang hari ini sudah mendarat di RSUD Dr. Haryoto. Ada 13 jenazah yang masih berada di kamar jenazah RSUD Dr. Haryoto ini yang kemudian akan dipindahkan oleh petugas ke kontainer pendingin. Memang kontainer ini disiagakan karena untuk mengantisipasi lonjakan jumlah jenazah yang memungkinkan terus terjadi mengingat proses pencarian dan evakuasi korban masih terus dilakukan hingga dengan Rabu siang ini, Radi. Dan pemindahan jenazah dari kamar jenazah ke kontainer ini dilakukan yang pertama karena untuk menghindari membusuknya jenazah-jenazah sebelum proses identifikasi selesai. Kemudian yang kedua, ada juga jenazah yang sudah teridentifikasi kemudian dipindahkan ke kontainer karena proses identifikasinya belum tuntas. Sehingga ketika dibutuhkan lagi untuk memeriksa jenazah, menggali pos antemortem, kemudian jenazah ini kembali lagi dipindahkan ke kamar jenazah untuk diproses identifikasinya, Radi. Dan sampai sejauh ini yang perlu kami sampaikan juga bahwa sudah ada 3 jenazah baru yang berhasil dievakuasi dari desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. 3 jenazah ini sudah tiba di Rumah Sakit Dr. Haryoto pagi tadi sekitar pukul 9. Kemudian selang 1 jam berikutnya ada 2 jenazah yang tiba di Rumah Sakit Dr. Haryoto. Total ada 3 jenazah yang hingga dengan Rabu siang ini sudah tiba di kamar jenazah. 2 diantaranya merupakan seorang kakek dengan cucunya yang ditemukan dalam suatu lokasi yang sama, Radi. Ya, lalu Babul, apakah jenazah yang belum teridentifikasi tadi ada belasan, kalau saya tidak salah, tadi sudah ada keluarga yang mendatangi pos DVI untuk memberikan data antemortem? Ya, Radi, memang sejak hari pertama kemarin petugas sudah menghimbau kepada keluarga yang berada di kawasan rawan bencana ataupun keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya yang bekerja di Kabupaten Lumajang. Yang kita ketahui bahwa korban ini ternyata bukan hanya berasal dari Kabupaten Lumajang, namun juga beberapa daerah tetangga. Karena saat itu mereka sedang bekerja melakukan penambangan pasir di sekitar lereng Semeru. Sehingga saat kejadian orang-orang yang diantaranya berasal dari Pasuruan, kemudian Malang, ini tidak bisa menyelamatkan diri. Sejumlah anggota keluarga dari korban yang meyakini menjadi korban dari erupsi Semeru ini sudah ke posko antemortem dan postmortem yang didirikan oleh petugas untuk memberikan ciri-ciri khusus ataupun memberikan dokumen-dokumen penting seperti foto ataupun properti yang pernah dimiliki oleh korban sebelum peristiwa erupsi Semeru terjadi tadi. Baik, terima kasih laporan Babul Arifandi, jurnalis Kompas TV dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang, Jawa Timur. Kami akan perbaharui lagi nanti informasi dari Anda di sana. Terima kasih. Breaking News Kompas TV jeda sejenak, kami kembali sesaat lagi. Ancaman yang selalu mengintai, tak mengenal sebuah perangai. Biar ada asemnya sedikit, jadi biar kelihatan kayak madu asli. Kejahatan yang sudah terangkai. Melaksanakan kegiatan pencetakan dan peredaran uang palsu. Korban-korban dari kejahatan ekonomi digital itu terbukti di semua kalangan. Target setiap Rabu pukul 10 malam di Kompas TV. Baru Dettol Cool Body Wash. Berikan 100% perlindungan lebih baik. Rasakan sensasi lebih dingin hingga 5 derajat. Wah, kamu inget ya? Cool banget. Baru Dettol Cool Body Wash. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga. Jaga tubuh tetap fit. Mau hangout?
Gaul, boleh-boleh aja, asal tahu caranya, tahu batasnya. Kalau nyeri otot, Counterpain aja. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Pengen keliling dunia cuma tambah 30.000. 5 pizza baru. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping, selalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop. Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan bangku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Guguran awan panas Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menyisakan cerita bagi seorang sukarelawan bencana di Lumajang, Jawa Timur. Salah seorang warga selamat setelah berhasil melarikan diri dari luncuran awan panas, sementara 2 orang temannya meninggal dunia. Memantau bersama Cak Sul di... Kisah yang tak terlupakan karena selamat dari bencana Semeru membuat Nurbuat, salah seorang sukarelawan, bersyukur dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saat itu, Nurbuat, sukarelawan bencana asal dusun Curah Kobokan, Desa Supit Urang, Pronojiwo, melakukan pemantauan aliran lahar di daerah Watu Telu yang jaraknya sekitar 6 hingga 7 km dari puncak Mahameru. Saat mendapat kabar ada getaran yang cukup tinggi, Nurbuat dan rekannya segera turun melalui sungai Besuk Lengkong. Di sungai tiba-tiba aliran lahar berhenti dan airnya menjadi padat. Tak lama kemudian, benar saja, kepulan asap kehitaman keluar dan menutupi daerah tersebut. Akibatnya warga di dusun Curah Kobokan panik lantaran rumah mereka tertutup abu vulkanik. Karena curiga terjadi awan panas, ia pun naik menyelamatkan diri. Mengetahui bahaya mengancam, ia kemudian membawa keluarganya menjauh dari rumahnya. Sementara 2 orang sukarelawan lainnya terkena dampak lava panas. 1 orang meninggal di tempat dan 1 orang lainnya meninggal di rumah sakit karena mengalami luka bakar 90%. Kita relawan 3 orang sudah memberikan informasi ke warga Sumberwulu dan Curongkoboan untuk evakuasi. Karena yang datang ini bukan lahar dingin, ini bersamaan yang datangnya. Bahkan relawan kita ada yang terjebak dan menjadi korban. Pertama itu lahar dinginnya datang, nggak tahunya itu ketika awan panas sudah muncul, lahar dingin itu berhenti. Tiba-tiba ada dorongan dari belakang yang kecepatannya itu seperti mungkin kayak kapal jet. Jadi orang-orang nggak bisa menyelamatkan, gitu Mas. Sisa-sisa lava yang kemarin tuh. Bencana Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu 4 Desember lalu menyebabkan puluhan warga meninggal dunia. Puluhan mengalami luka dan ribuan orang terpaksa mengungsi. Sama Bupati,
Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Secepatnya. Sejumlah wilayah di Lumajang, Jawa Timur terdampak bencana Gunung Semeru, bahkan akibat guguran awan panas Semeru. Data dari BNPB hingga Selasa malam tercatat ada 34 orang meninggal, 10 diantaranya belum teridentifikasi, sementara sebanyak 4.250 jiwa mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Di Desa Sumberwuluh, guguran awan panas mengakibatkan puluhan rumah di 2 kecamatan rusak dan 8 kecamatan terdampak abu vulkanik. Desa Sumberwuluh, Kecamatan Lumajang, Jawa Timur memiliki jarak sekitar 15,7 km dari Gunung Semeru. Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur juga menjadi lokasi yang terdampak parah guguran awan panas Semeru kemarin. 3 jenazah yang tertimbun abu vulkanik sedalam sekitar 1 meter ditemukan petugas gabungan. Jarak dari Gunung Semeru sendiri ke Kampung Renteng sekitar 8,9 km. Sedangkan di Desa Pronojiwo, puluhan rumah dan fasilitas umum rusak akibat guguran awan panas Semeru. Jarak dari Gunung Semeru ke Pronojiwo sekitar 12,5 km. Guguran awan panas juga menghantam Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Puluhan rumah tertutup abu vulkanik, bahkan akibat guguran awan panas sejumlah warga terpaksa mengungsi. Jarak dari Gunung Semeru ke Desa Supiturang sekitar 8,9 km. Bantuan untuk mengungsi bencana Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Rabu pagi atau Rabu siang berdatangan di pos pengungsi. Sebagian besar bantuan berupa pakaian hangat, obat-obatan, dan perlengkapan kebutuhan anak-anak. Di hari kelima, sejumlah bantuan logistik tiba di pos pengungsian kantor Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Selain makanan, ada pakaian hangat, obat-obatan, vitamin, dan juga perlengkapan kebutuhan anak-anak. Meski kondisi berangsur normal, warga masih mengalami trauma akibat bencana Semeru yang terjadi, sehingga warga masih bertahan di pengungsian. Supaya bisa meringankan penderitaan yang ada di Kabupaten Lumajang, utamanya di Desa Sumberwuluh. Ya kurang lebihnya kalau untuk baju 500, kosong lebih. Untuk pempesnya 500, ya juga lebih. Untuk obat-obatan mungkin bisa mengcover yang semua di penampungan ini bisa lebih dari cukup. Kementerian Pertanian, saudara, memberikan bantuan pakan ternak rumput gajah bagi korban bencana Semeru. Hal ini karena bencana tidak hanya berdampak pada warga ataupun fasilitas umum, namun juga berdampak pada hewan ternak. Abu vulkanik yang menyebar rata membuat warga peternak sapi kesulitan mencari rumput untuk pakan ternak. Bantuan pakan ternak rumput gajah ini diberikan pihak Kementerian Pertanian di posko pakan ternak di Dusun Gumuk Emas, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Para warga pemilik hewan ternak langsung memenuhi lokasi bantuan. Mereka didata petugas secara bergantian untuk mendapatkan rumput sesuai dengan jumlah sapi yang dimiliki. Untuk 1 ekor sapi mendapat jatah 1 ikat rumput. Pemberian pakan ternak rumput gajah ini diberikan secara gratis bagi warga pemilik ternak. Bantuan ini diberikan setelah 4 hari pasca bencana Gunung Semeru. Untuk 1 hari bantuan yang diberikan sebanyak 2 truk rumput gajah. Kami kembali jeda, breaking news kembali sesaat lagi. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Salah satu cara counter penyebaran virus di rumah aja. Tapi kebugaran tubuh tetap dijaga, olahraga jalan terus. Kalau nyeri otot, kantor pena aja. Yes.
Asik single atau double? Double lah! Seperti madu TJ C1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik. Madu TJ C1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. What's up guys? Gue punya pilihan kopi yang baru. Kopi gula aren dari Top Coffee. Baru Top Coffee Gula Aren. Seriously, malah gitu enaknya. Kopi yang strong, susu di blend gula aren yang legit. Tempting banget. Yeah. Kamu bisa kreasiin Top Coffee Gula Aren sendiri. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Happening taste, combine guys. Dari Wings Food. Sambut mentari, awali dengan Nuvo. Siaga 24/7. Nuvo hand soft body wash, wash away kuman. Nuvo hand spray wet wipes, cukup 10 detik, kuman hilang seketika. Lawan kuman dan bakteri dengan Nuvo. Perlindungan keluarga 24/7. Wings Care. Ketika sesuatu yang tak terlihat agar mengganggu kehidupan, ketidakpastian aturan pun membuat kegalauan. Apapun itu, tetap dilakukan hanya untuk terus bertahan. Sempat larut ke dalam berbagai hiburan. Kini, kabar baik banyak berdatangan. Semua bergerak menuju masa depan untuk Indonesia yang lebih aman. Jaga diri, COVID-19 masih ada. Bersama menuju Indonesia yang penuh harapan. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Gak ribet kan? Enggak dong. Saudara, bencana guguran lava Gunung Semeru tidak terjadi bila peringatan dini ditanggapi dengan baik oleh baik pemerintah Kabupaten Lumajang maupun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Peringatan BMKG soal awan panas hujan abu Gunung Semeru sudah diberikan sejak beberapa hari sebelum bencana terjadi. Ya Allah, Buri Allah. Sudah 4 hari evakuasi korban guguran lava Gunung Semeru dilakukan. Hingga kini menurut Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, sebanyak 35 orang dengan belasan yang masih belum ditemukan. Merunut kembali penyebab bencana, mitigasi belum dilakukan secara baik. Komunikasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan pemerintah daerah belum optimal. Sejumlah gejala akibat bencana Semeru yang berulang kali terjadi dianggap biasa oleh pemerintah dan warga Kabupaten Lumajang, termasuk warga lain yang melakukan aktivitas ekonomi menambang pasir. Guguran lava membenam di lokasi penambangan pasir dan desa-desa permukiman warga dekat penambangan menimbulkan puluhan korban meninggal dan luka. Belasan lainnya belum ditemukan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Eko Budi Lelono mengatakan peringatan sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah daerah soal adanya aktivitas Gunung Semeru yang tidak normal. Peringatan ini sudah dilakukan sebelum bencana terjadi pada Sabtu petang 4 Desember lalu. Memperlihatkan memang beberapa kali erupsi sebenarnya. Erupsinya itu berupa awan panas guguran yang merupakan ciri khas dari letusan atau erupsi Gunung Semeru ini ya. Karena ini memang tipe strombolian, letusannya itu terus seperti itu. Ini bahkan sebelum kejadian tanggal 4 yang besar gitu ya. Dan
setelah kejadian pasca tanggal 4 ini dan sampai hari ini ya tadi ya data-data ini kami sampaikan langsung gitu, laporkan langsung kepada pihak-pihak yang terkait gitu ya. Pada Kamis, 2 hari sebelum bencana terjadi, para petambang pasir bercerita bahwa aktivitas Semeru meningkat. Guguran lava turun sebanyak 13 kali dalam sehari. Bahkan pada malam hari, lelehan lava pijar terlihat dan gemuruh sering terdengar oleh warga desa Supit, Kecamatan Purponojiwo. Tapi menurut warga, itu hal biasa. Apalagi status Gunung Semeru masih level 2. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Maka para petambang pasir tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Ya turun terus, Pak. Nggak takut, Pak? Ya takut, tapi kalau hujan ya saya lari. Semua penambang lari, Pak ya? Iya, semua lari. Pak, kalau kemarin itu gimana, Pak? Kemarin sore? Iya. Ya, semua mobil-mobil, Pak, ya lari semua, Pak. Sikap warga menurut Bupati Lumajang Thorikul Haq terjadi karena status Gunung Semeru yang masih level 2. Ditambah sudah berkali-kali guguran lava terjadi sehingga gejala tersebut sudah dianggap biasa oleh warga. Masalah muncul pada Sabtu karena volume guguran lava meningkat dari biasanya ditambah hujan deras sehingga sungai meluap. Masyarakat di sekitar lereng Semeru ini itu sudah terbiasa dengan pertama adanya percikan api di atas kawah Gunung Semeru. Baik. Itu terjadi hari-hari. Biasanya masyarakat yang menunggu saja begitu ada lahar, ya sudah mereka tunggu lahar datang. Nanti ketika lahar itu sudah selesai, mereka bisa melakukan aktivitas kembali. Sekarang yang terjadi ini guguran awan panas ini meluber dari sungai yang sudah terpenuhi oleh guguran awan panas yang memang volumenya besar. Ya, masyarakat tidak memprediksi bahwa volumenya ini akan besar. Kalau penjelasan dari Badan Vulkanologi hampir-hampir rata sebagaimana kemungkinan lahar harian yang setiap hari masyarakat alami di sini. Okay. Karena ini adalah lahar yang meluber atau guguran awan panas yang meluber dari sungai yang ada di aliran sungai lahar Semeru ini. Nah, ini yang akhirnya terjadilah bencana. Puluhan nyawa sudah melayang, belasan masih hilang. Sudah sepantasnya komunikasi antar para pejabat diperbaiki. Juga warga tak menganggap enteng sebuah gejala alam. Tim Liputan, Kompas TV. Rekan saya Muhammad Syahreza akan melanjutkan breaking news Kompas TV setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Saya Radi Saputro, terima kasih. Sampai jumpa. Walau di rumah aja, tetap harus aktif dan produktif. Kalau nyeri otot, counter pain aja. Tetap aktif, produktif, dan eksis. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Introducing the new UC1000 Vitamin Mango. 1000 milligrams of vitamin C in a fresh tropical flavor. Drink UC1000 Vitamin Mango to help strengthen your immune system and to keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Kopi ABC Susu dengan paduan sempurna. 25 tahun menemani kebersamaan. Nikmatnya kebersamaan bareng kopi ABC Susu. Nikmat susunya, mantap kopinya. 7 essential herbs to support male stamina. New Herbal Mojo. Ketika sesuatu yang tak terlihat agar mengganggu kehidupan, ketidakpastian aturan pun membuat kegalauan. Apapun itu, tetap dilakukan hanya untuk terus bertahan. Sempat larut ke dalam berbagai hiburan. Kini, kabar baik banyak berdatangan. Semua bergerak menuju masa depan untuk Indonesia yang lebih aman. Jaga diri, COVID-19 masih ada. Bersama menuju Indonesia yang penuh harapan. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Walau di rumah aja, tetap harus aktif dan produktif. Kalau nyeri otot, counter pain aja. Tetap aktif, produktif, dan eksis.
Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. What's up guys? Gue punya pilihan kopi yang baru. Kopi gula aren dari Top Coffee. Baru Top Coffee Gula Aren. Seriously, malah gitu enaknya. Kopi yang strong, susu di blend gula aren yang legit. Tempting banget. Yeah. Kamu bisa kreasiin Top Coffee Gula Aren sendiri. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Happening taste, combine guys. Dari Wings Food. Mojo is stamina, ambition, passion, style, talent, charm, and charisma. 7 essential herbs to support your stamina. Herbal Mojo. Awali hari dengan Nuvo. Wash away kuman. Nuvo hand spray wet wipes. Cukup 10 Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wings Care. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Kopi ABC Susu dengan paduan sempurna. 25 tahun menemani kebersamaan. Nikmatnya kebersamaan bareng kopi ABC Susu. Nikmat susunya, mantap kopinya. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Breaking News Kompas TV hadir kembali bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara, nanti kita akan juga melihat laporan langsung dari sejumlah jurnalis Kompas TV yang ada di Lumajang, Jawa Timur. Lalu Rabu siang ini, lava pijar tak tampak lagi di puncak Semeru. Hanya awan panas yang tampak dari puncak Semeru. Di kaki Semeru, warga bergegas mencari dan menyelamatkan harta benda mereka yang ditinggalkan saat guguran lava dan awan panas menerjang pada Sabtu petang 4 Desember. Warga lari saat guguran lava dan awan panas menerjang permukiman di kaki Semeru. Bencana guguran lava Gunung Semeru tidak terjadi bila peringatan dini ditanggapi dengan baik oleh baik pemerintah Kabupaten Lumajang maupun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Peringatan BMKG soal awan panas hujan abu Gunung Semeru sudah diberikan sejak beberapa hari sebelum bencana terjadi. Ya Allah, Buri Allah. Sudah 4 hari evakuasi korban guguran lava Gunung Semeru dilakukan. Hingga kini menurut Bupati Lumajang, Thorikul Haq, sebanyak 35 orang dengan belasan yang masih belum ditemukan. Merunut kembali penyebab bencana, mitigasi belum dilakukan secara baik. Komunikasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan pemerintah daerah belum optimal. Sejumlah gejala akibat bencana Semeru yang berulang kali terjadi dianggap biasa oleh pemerintah dan warga Kabupaten Lumajang, termasuk warga lain yang melakukan aktivitas ekonomi menambang pasir. Guguran lava membenam di lokasi penambangan pasir dan desa-desa permukiman warga dekat penambangan menimbulkan puluhan korban meninggal dan luka. Belasan lainnya belum ditemukan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG,
Eko Budi Lelono mengatakan peringatan sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah daerah soal adanya aktivitas Gunung Semeru yang tidak normal. Peringatan ini sudah dilakukan sebelum bencana terjadi pada Sabtu petang 4 Desember lalu. Memperlihatkan memang beberapa kali erupsi sebenarnya. Erupsinya itu berupa awan panas guguran yang merupakan ciri khas dari letusan atau erupsi Gunung Semeru ini ya. Karena ini memang tipe strombolian, letusannya itu terus seperti itu. Ini bahkan sebelum kejadian tanggal 4 yang besar gitu ya. Dan setelah kejadian pasca tanggal 4 ini dan sampai hari ini ya tadi ya data-data ini kami sampaikan langsung gitu, laporkan langsung kepada pihak-pihak yang terkait gitu ya. Pada Kamis, 2 hari sebelum bencana terjadi, para petambang pasir bercerita bahwa aktivitas Semeru meningkat. Guguran lava turun sebanyak 13 kali dalam sehari. Bahkan pada malam hari, lelehan lava pijar terlihat dan gemuruh sering terdengar oleh warga desa Supit, Kecamatan Purponojiwo. Tapi menurut warga, itu hal biasa, apalagi status Gunung Semeru masih level 2, sama seperti hari-hari sebelumnya. Maka para petambang pasir tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Ya turun terus, Pak. Nggak takut, Pak? Ya takut, tapi kalau hujan ya saya lari. Semua penambang lari, Pak ya? Iya, semua lari. Pak, kalau kemarin itu gimana, Pak? Kemarin sore? Iya. Ya semua mobil-mobil, Pak, ya lari semua, Pak. Sikap warga menurut Bupati Lumajang Thorikul Haq terjadi karena status Gunung Semeru yang masih level 2. Ditambah sudah berkali-kali guguran lava terjadi sehingga gejala tersebut sudah dianggap biasa oleh warga. Masalah muncul pada Sabtu karena volume guguran lava meningkat dari biasanya ditambah hujan deras sehingga sungai meluap. Masyarakat di sekitar lereng Semeru ini itu sudah terbiasa dengan pertama adanya percikan api di atas kawah Gunung Semeru. Baik. Itu terjadi hari-hari. Biasanya masyarakat yang menunggu saja begitu ada lahar, ya sudah mereka tunggu lahar datang. Nanti ketika lahar itu sudah selesai, mereka bisa melakukan aktivitas kembali. Sekarang yang terjadi ini guguran awan panas ini meluber dari sungai yang sudah terpenuhi oleh guguran awan panas yang memang volumenya besar. Ya, masyarakat tidak memprediksi bahwa volumenya ini akan besar. Kalau penjelasan dari Badan Vulkanologi hampir-hampir rata sebagaimana kemungkinan lahar harian yang setiap hari masyarakat alami di sini. Okay. Karena ini adalah lahar yang meluber atau guguran awan panas yang meluber dari sungai yang ada di aliran sungai lahar Semeru ini. Nah, ini yang akhirnya terjadilah bencana. Puluhan nyawa sudah melayang, belasan masih hilang. Sudah sepantasnya komunikasi antar para pejabat diperbaiki. Juga warga tak menganggap enteng sebuah gejala alam. Tim Liputan, Kompas TV. Kondisi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Rabu pagi masih fluktuatif. Meski begitu, sejak Selasa malam hingga pagi tadi tidak terpantau awan panas guguran. Hal ini berbeda dengan hari sebelumnya. Awan panas guguran terpantau sebanyak 4 kali. Pagi tadi Gunung Semeru terlihat jelas dari daerah Desa Sumbermujur dan Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Dari atas puncak kawah terlihat hembusan asap berwarna putih kelabu dengan ketinggian sekitar 300 hingga 500 meter. Untuk aktivitas kegempaan, hari ini hanya terpantau 17 kali gempa susulan. Sementara untuk kegempaan lain masih belum terpantau. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru meminta masyarakat untuk selalu mewaspadai adanya lahar dingin. Sebab jalurnya saat ini berubah dan mengarah ke Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh. Informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Abdul Rohman di pos pantau Gunung Semeru Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang, Abdul Rohman. Seperti apa aktivitas Gunung Semeru hingga siang ini? Dan dari keterangan tim pos pantau Gunung Semeru, apakah masih ada potensi terjadi guguran lava? Ya, selamat siang Reza dan saudara. Saat ini memang saya ada di pos pengamatan Gunung Semeru
tepatnya di Gunung Sawur, Desa Sumberwuluh. Nah, pantauan kami di tempat ini secara visual kami melihat bahwa Gunung Semeru saat ini tidak seperti pagi tadi, jadi tertutup kabut dan saat ini sudah mulai mendung. Dan ini tentu saja bisa saja terjadi hujan yang cukup deras dan nanti yang berpotensi terhadap banjir lahar hujan Gunung Semeru. Berdasarkan data yang kami miliki dari petugas pos pengamatan bahwa sejak pukul 6 hingga pukul 12 siang ini tercatat sekitar 5 kali terjadi guguran dan juga terjadi 5 kali gempa hembusan. Nah, sementara untuk gempa-gempa lainnya, yaitu gempa-gempa vulkanik dalam hanya terpantau 1 kali. Dan kondisi ini memang biasa, artinya pengamatan secara kegempaan ini sudah biasa, hembusan, letusan dan juga guguran ini sudah terbiasa terpantau atau terlihat di Gunung Semeru. Nah, hal yang perlu diwaspadai adalah memang guguran lava yang bisa saja terjadi. Sebab tipe letusan di Gunung Semeru adalah strombolian, yaitu pembentukan kubah lava yang ada di puncak Mahameru. Nah, ini yang nanti jikalau nanti kubah lava itu tidak stabil, tentu akan berakibat kepada terjadinya awan panas guguran. Potensi itu tentu saja masih ada karena kondisi saat ini masih terus terjadi mendung dan juga nanti bisa nanti hujan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Begitu, Reza. Iya. Cuaca mendung di sana, Abdurrahman. Lalu dari informasi yang Anda peroleh hingga siang ini, bagaimana dengan proses pencarian korban hilang? Proses terhadap pencarian korban yang hilang saat ini dihentikan sementara karena memang petugas relawan saat ini melihat cuaca mulai mendung. Untuk siang ini menghentikan sementara prosesnya. Selain panas di lokasi, di atas puncak itu terlihat mendung. Dan ini juga berpotensi terjadinya hujan sehingga relawan ataupun tim SAR gabungan tidak mau mengambil resiko untuk melanjutkan proses pencarian. Dan tentu keselamatan adalah hal yang utama. Jadi tim untuk saat ini, siang ini berhenti untuk mencari keberadaan jenazah yang dinyatakan hilang akibat terjadinya guguran lava ataupun awan panas guguran itu. Begitu, Reza. Ya, Abdurrahman, Anda saat ini berada di pos pantau Gunung Semeru. Lalu, imbauan apa yang diberikan tim dari pos pantau Gunung Semeru terkait dengan keadaan yang saat ini juga masih dalam keadaan tanggap darurat di sana? Ya, Reza dan saudara, seperti biasanya memang pos pengamatan Gunung Semeru selalu memantau secara visual dan secara seismik. Dan tentu himbauan kepada warga, terutama yang berada di dekat aliran sungai, yang ada di 3 das atau daerah aliran sungai, mulai dari Besuk Klidik, Besuk Kobokan, dan Besuk saat ini untuk selalu mewaspadai terjadinya banjir lahar dingin Gunung Semeru. Dan itu sudah berulang kali karena bahaya sekunder daripada Gunung Semeru itu lebih daripada primer ataupun bahaya primer dari Gunung Semeru karena sering terjadi bahaya sekunder yaitu berupa lahar dingin Gunung Semeru itu sering terjadi sehingga antisipasi dini perlu dilakukan, yakni harus menghindarkan diri dari tepian sungai-sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Begitu, Reza. Baik, terima kasih laporannya Abdurrahman langsung dari pos pantau Gunung Semeru Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Saudara, tanggap darurat bencana Semeru masih akan kembali dalam Breaking News Kompas TV. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ingin seru-seruan menyelami budaya populer? Yuk, akses tutor visual di www.kompas.id. Percaya nggak? Pada 2021, industri game sudah bernilai $180 miliar. Seberapa ngerti kamu soal Star Wars dan Marvel Cinematic Universe? Lebih serem mana? Palak atau kuntilanak? Dan masih banyak tema seru lainnya. Yuk, langganan sekarang. Semakin lama masa berlangganan, semakin hemat hingga 50%. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee.
Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1 dari Wings Food. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Mau hangout? Jauh, boleh-boleh aja, asal tahu caranya, tahu batasnya. Kalau nyeri otot, kan terpen aja. Herba Mojo dengan 7 Essential Herbs, jahe merah, pasak bumi, cabai Jawa, maka, burmoceng, tribulus, ginseng, bantu jaga daya tahan tubuh dan stamina pria. Herba Mojo. Ini dulu. Kalau sekarang, semua serba digital. Non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang. Kini terkoneksi. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong, baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal, nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong, panasnya berani adu strong. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1 dari Wings Food. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah, semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Gunung Semeru memiliki catatan panjang sejarah erupsi atau aktivitas vulkanik yang terekam sejak 1818. Namun catatan letusan pada periode 1818 hingga awal tahun 1900-an tidak menyimpan banyak informasi yang tercatat dengan baik. Kita lihat bersama ini saudara pada tahun 1941. Jadi Semeru ini memperlihatkan aktivitas vulkanik dengan durasi cukup panjang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menyebut jadi leleran lava ini terjadi pada periode 21 September 1941 hingga Februari 1942. Dan saat itu letusan sampai di lereng sebelah timur dengan ketinggian 1.400 hingga 1.775 meter. Itu dia ya. Selanjutnya kita lihat yang kedua, ini ada Gunung Semeru yang termasuk salah satu gunung api aktif yang rutin menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Jadi pada 1 Desember 1977, guguran lava ini menghasilkan awan panas guguran dengan jarak hingga 10 km di Besuk Kembar. Dan volume endapan material vulkanik yang teramati ini mencapai 6,4 juta meter kubik. Awan panas juga mengarah ke wilayah Besuk Kobokan, salah satu lokasi yang mengalami dampak terparah saat ini. Dan saat itu, sawah, jembatan, dan juga rumah warga rusak. Aktivitas vulkanik berlanjut dan tercatat pada 1978 hingga 1989. Dan selanjutnya saudara, ini jika Anda melihat di layar televisi Anda bahwa media tahun 2008, Semeru ini tercatat beberapa kali mengeluarkan
awan panas secara berturut-turut, yakni pada rentang 15 Mei hingga 22 Mei 2008. Catatan PVMBG 22 Mei 2008 terjadi 4 kali guguran awan panas yang juga mengarah ke wilayah Besuk, Kobokan. Selanjutnya dengan jarak luncur 2.500 meter, lalu di awal tahun ini Semeru juga sempat mengeluarkan awan panas sejauh 4,5 km. Dan saudara, itu tadi kita lihat beberapa catatan aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang kami himpun dari PVMBG dan berbagai sumber. Selanjutnya, saudara, juga jadi sorotan di Breaking News yang ini adalah sebagai bentuk kepedulian sejumlah lembaga menggalang dana untuk warga yang terdampak bencana Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Doa bersama juga digelar agar kehidupan di sekitar Gunung Semeru dapat segera kembali pulih. Penggalangan dana untuk warga yang terdampak bencana Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur dilakukan polisi wanita di Polda Gorontalo. Satu persatu, personel polisi di lingkungan Mapolda Gorontalo memberikan bentuk kepedulian mereka. Guguran. Kisah pilu hadir pasca bencana Semeru ketika petugas berupaya mencari korban yang hilang di Dusun Curah Kobokan, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. 2 jenazah perempuan, yakni Salamah dan Rumini yang merupakan ibu dan anak, ditemukan petugas tengah berpelukan. Sebelumnya, saat semua orang berlari menyelamatkan diri, sang ibu tak sanggup berjalan karena faktor usia. Sementara Rumini memilih untuk tetap tinggal karena tak tega meninggalkan ibunya sendiri. Kisah ini pun mendapatkan banyak tanggapan dari warganet. Bahkan seorang warganet di media sosial Twitter mendoakan keduanya dan membuat gambar saat kejadian berlangsung. Sementara itu, warganet lain membagikan puisi yang menyebut Rumini kini bukan hanya dalam pelukan ibunda, pelukan Semeru boleh jadi dalam kehangatan sambutan penduduk langit. Dan Kecamatan Candipuro merupakan salah yang terdampak bencana Semeru. Hampir semua rumah warga di sini hancur dan petugas masih mencari warga yang hilang. Bencana mengakibatkan 34 warga meninggal dunia dan ribuan lainnya terpaksa mengungsi. Ambil secara live dari Sungai Leprak. Pada Sabtu 4 Desember lalu, Bribtu Ismail mendapat perintah dari Semeru yang terjadi Rabu dini hari